Selamat siang, Unita dan teman-teman. Kami dari kelompok 2, kami akan mempersembahkan drama Sumpah Pemuda. Perkenalkan, nama saya Yusuf Vincent, memerani Muhammad Yamin. Perkenalkan, nama saya Kristen Marco Putra Suwoka, memerankan Joy Gondo Joy Puspito. Perkenalkan, nama saya Hillary Widolau, saya berperan sebagai narator. Saya Jan Jackson, memerani Sekarukun. Saya Marvelina memerani Jong Minangsa. Saya Besto memerani Jong Peter. Saya Radit Bagdan Bayang, memerankan Jong Ambon. Saya Jessica Firikina Manola memerankan Jong Batak. Saudara saya memerankan Muhammad Tabrani atau Jaka. Sumpah Pemuda. Berawal dari langkah para pelajar Sofia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908, mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekarukun, Trikoro Darmo, Jong Sumatranen, Bon, Jong Batak Bon, Jong Minahasa, dan kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan, antara lain Jong Islamiyah Bon, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Hal itu terjadi berkat adanya kontak-kontak pribadi antar pemuda yang berasal dari daerah yang berlainan, tetapi belajar di lembaga pendidikan yang sama atau tinggal di pemondokan yang sama. Dari kontak-kontak pribadi itu timbullah saling pengertian pemuda dari daerah satu mulai memahami aspirasi pemuda dari daerah lain. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatranen, Bon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekarukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas untuk menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh Muhammad Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Orang tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda bangsa. Di tempat Kongres Pemuda pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan selamat datang pada Anda semua sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita dan sebagai pribadi yang melihatkan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia. Di Kongres ini adalah sebagai sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu dan kita ingin mencapai tujuan kita bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhiri pidato dari saya. Saya Muhammad Tabrani dari Yogyakarta berterima kasih kepada hadirin anggota Kongres yang telah hadir. Semoga Kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah Belanda sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Merdeka. Mereka. Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangat luar biasa. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudari semua. Tujuan diadakan Kongres kali ini untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama, kita harus membentuk badan sentral. Benar sekali, Bu. Yang kita butuhkan sekarang adalah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi. Kita harus membentuk pemerintah dalam bentuk federasi. Karena setiap daerah melakukan daerah masing-masing. Bukan seperti itu, Bu.
akan lebih bagus bila pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah harus bisa menyatu dalam bangun pemerintah. Karena apabila dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang akan menjadi suatu masalah. Saat kongres pesanan tercapai. Ini membentuk badan sentral organisasi pemuda yang tidak tercapai. Badan sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk badan sentral tersebut. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk fusi. Sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah kongres berakhir. Kongres Pemuda 1 menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut: menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia 2 dan menyerukan persatuan berbagai organisasi pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Sesuai kongres pertama, usai kongres panitia ini sedikit kecewa karena kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini untuk mempersatukan mereka khususnya di dalam bahasa persatuan. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini, nampaknya kita belum menghasilkan suatu kesepakatan dalam kongres kali ini. Kita sudah menghasilkan keputusan, akan tetapi banyak yang anggota yang tidak setuju. Benar, yang kita butuhkan sekarang ini adalah anggota dari PPP. Kalau begitu, kita harus menunggu beberapa lama sampai mereka pulang. Waktu bukanlah halangan bagi kita. Yang penting Indonesia dapat maju di masa depan. Benar sekali Bu, padahal saya yakin bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Tapi tentunya aspek bahasa itu sangat penting. Sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek yang kita gunakan pada saat ini. Kalau begitu kita lanjutkan pembahasan ini di kongres kedua nanti. Sebaiknya kita mempersiapkan diri untuk kongres kedua nanti. Baiklah, kalau begitu kita akan lanjutkan kongres kedua di gedung KBBM. Keputusan telah kita sepakati. Mari kita persiapkan untuk kongres kedua nanti. PBPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota disiapkan menjadi pemimpin rakyat sejati. Cita-cita itu akan dicapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapuskan setelah itu. Mereka sesegera mungkin menyelesaikan rapat yang diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorkan oleh semangat persatuan, kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itu, Kongres Pemuda kedua dipersiapkan dan dari akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat 12 Agustus 1928 ditunjukkan panitia penyelenggaraan yang diketuai oleh Sukondo Joyo Puspito. Tanggal 27 Oktober 1928 terlaksanakan Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu suasana sangat kondusif. Dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sukondo Joyo Puspito selaku perwakilan PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara disambut dengan meriah. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua PPPI Suegondo Joyo Puspito. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada Kongres Pemuda kedua ini. Pada kongres pertama, kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang berjajah, bangsa yang ingin merdeka. Kita butuh persatuan. Tak perlu ada yang disambutkan. Kita harus melaksanakan kongres kedua kali ini. Para hadirin dari perwakilan berbagai daerah, Jom Java, Jom Sumatera, Sekakuku, Jom Ambon, Jom Minahasa, Jom Batak, Sulawesi, dan Betawi. Semuanya harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum. Saya sangat setuju bahwa kita harus bersatu demi tercapai persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Beta perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju dengan persatuan ini. Kami dari perwakilan Sekarang pun juga setuju.
Ya, kami perwakilan dari Jawa Batak setuju dengan memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam persatukan bangsa Indonesia, seperti kesamaan dalam khas sejarah, budaya, nasib, dan kemauan untuk lepas dari belenggu penjajahan. Maka diputuskanlah. Baiklah, telah kita sepakati bahwa perwakilan dari setiap daerah telah disepakati adanya kesatuan karena kita harus bersatu melawan penjajah. Semuanya telah dijajah, jati diri kita telah dicuri oleh bangsa lain. Kita sebagai pemuda-pemudi negeri ini semuanya harus bersatu untuk berjuang memerdekakan negeri ini. Saya akhiri rapat hari ini. Selama pelajaran pidato terakhir dari Sugeng Mancuyo Puspito, diam-diam Muhammad Yamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Dan sebelum pembacaan dari pidato Muhammad Yamin, diperdengarkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.C. Rudolf Supratman dengan menggunakan biola kampanye. Hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda-pemudi dari Jawa, Batak, Minahasa, Sarawak, Rukun, Ujung Sumatera, Sulawesi, dan Betawi. Memutuskan kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dengan diputuskan hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-kumpulan di Indonesia. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda kedua, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Ika Sumpah Pemuda. Ika Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia